Halo semuanya, bertemu kembali dengan Miss Tiurma dalam materi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan kata sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, penulisan kata. Penulisan kata kalau yang kita tulis itu berupa imbuhan. Seperti kalian ketahui, imbuhan itu ada awalan, sisipan, akhiran. Nah, penulisan imbuhan itu ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Jadi kalau misalnya saya buat contoh di sini, bergeletar, itu kan dari getar ya, ada sisipan L dan ada awalan ber di situ, maka itu harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kemudian timbangan, gemetar, nah itu juga semuanya ditulis serangkai. Yang kedua, awalan atau akhiran ditulis juga serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya atau mendahulunya jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Oke, jadi kalau yang kita tulis bertepuk tangan, maka bernya sebagai imbuhan harus ditulis serangkai dengan kata yang melekat kepada awalan tersebut. Sebarluaskan. Nah, kan juga harus melekat pada kata luaskan. Nah, oke. Berikutnya, yang ketiga, jika bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka kata-kata itu juga harus ditulis serangkai. Misalnya kata memberitahukan. Itu kan kata beritahu sudah ada di awal dan ada di akhir, maka dia ditulis serangkai semuanya, digabungkan. Nah, mempertanggungjawabkan. Nah, kata tanggung jawab sudah mendapat awalan dan akhiran, maka itu juga penulisannya harus digabung atau serangkai. Dan banyak contoh yang lain. Ya. Yang keempat, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi. Gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, monoteisme. Kan di sini ada isme ya, yang merupakan imbuhan serapan, maka dia harus digabung dengan kata yang mengikutinya. Setiap kata yang melekat pada imbuhan isme. Jadi dia harus digabung. Antar kota, antar daerah, antar siswa, semua kata yang diikuti kata antar harus digabung. Catur tunggal, nah ini juga harus digabung atau harus dirangkai penulisannya. Oke, kemudian yang kelima, apabila bentuk terikat tersebut diikuti oleh huruf ya yang awalnya itu huruf besar, maka di antara kedua unsur tersebut harus ada tanda hubung. Jadi digabungkan antara misalnya ada bahasa asing dengan bahasa Indonesia atau ada kata-kata yang diikuti dengan huruf kapital, maka itu harus disambungkan dengan tanda hubung. Misalnya seperti ini, non-Indonesia. Indonesia kan diawali dengan huruf kapital. Maka ketika Indonesia ditulis dengan kata non-Indonesia, maka harus ada tanda hubungnya. Pan-Afrikanisme. Nah, ini juga harus ada tanda hubungnya. Oke, yang keenam, kata maha sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai, kecuali jika diikuti oleh kata yang bukan kata dasar, seperti kata esa. Ya, jadi setiap kata yang diikuti oleh kata maha itu tulisannya serangkai, kecuali maha esa. Jadi kalau kita menuliskan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik, gitu ya, maha siswa, gitu ya, itu tulisannya semuanya dirangkai. Kecuali penulisan Tuhan yang Maha Esa, itu tulisannya terpisah. Yang selanjutnya yang ketujuh, bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Kata-kata yang merupakan kata ulang, maka digabungkanlah dia dengan atau ditulislah dia dengan menggunakan tanda hubung. Jadi kata ulang anak-anak, centang perenang, porak-poranda, gerak-gerik, sayur-mayur, semuanya harus menggunakan tanda hubung.
Yang kedelapan, gabungan kata yang lazim disebut sebagai kata majemuk, termasuk istilah khusus, maka bagian-bagiannya ditulis terpisah. Jadi kalau misalnya kita menuliskan duta besar, ini kan kata majemuk ya, orang tua, sepak bola, kereta api, rumah sakit, itu penulisannya harus ditulis terpisah. Yang kesembilan, gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu suku kata, maka itu penulisannya serangkai. Ya, kalau misalnya dua kata yang digabungkan dan itu menimbulkan arti baru, seperti itu ya. Daripada, olahraga, sukarela. Oke, gabung ya penulisannya ya. Oke, duka cita, sukacita, itu penulisannya digabung. Yang ke-10, kata ganti ku dan kau ya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Demikian halnya dengan kata ganti ku, mu, dan nya. Itu juga ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Ini kan klitika ya. Klitika itu ada proklitik, ada enklitik. Jadi klitika yang diletakkan di akhir dan klitika yang diletakkan di awal kata, maka itu penulisannya harus digabung, serangkai. Apakah yang kumiliki? Boleh kau ambil kumiliki. Kunya kan di awal ya. Dia adalah proklitik. Boleh kau ambil. Ini proklitik juga. Berarti tulisannya harus digabung. Jadi kalau kita menuliskan kata milikku, milikmu, miliknya. Nah itu juga semuanya harus ditulis serangkai. Oke, yang ke-11. Apabila yang kita tulis berupa kata depan di, ke, dan dari, maka penulisannya terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kenapa? Karena di dan ke dan dari di situ adalah kata depan yang diikuti oleh tempat. Adiknya pergi ke luar negeri. Berarti tempat ya, luar negeri ya. Mereka ada di rumah, tempat yang menyatakan rumah, di, ke, dan dari di situ, maka dia ditulis terpisah. Oke. Yang ke-12, kata yang merupakan partikel, lah, kah, dan tah, sebenarnya ada satu lagi, ini juga harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Nah, misalnya kalimatnya, apakah yang tersirat dalam surat itu? Apakah harus digabung? Bacalah buku itu baik-baik, bacalah. Lah itu kan partikel ya, maka dia penulisannya juga harus serangkai. Nah, kita perhatikan penulisan partikel pun. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah. Kecuali, ya perhatikan kata hubung. Ada beberapa kata hubung yang memang dia menggunakan pun. Berarti bukan partikel ya kata hubung. Walaupun, meskipun, maupun, bagaimanapun, kapanpun, sekalipun. Kan itu ya. Berarti dia kan di situ adalah kata hubung, maka tulislah dia serangkai. Tapi kalau partikel, misalnya seperti apapun yang dimakannya, dia tetap kurus. Apapun, misalnya sebagai partikel, maka tuliskan dia terpisah. Oke. Kemudian yang ke-14, partikel per berarti dimulai. Ya, yang menyatakan artinya mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian-bagian kalimat yang mendampinginya. Misal, harga kain itu Rp2.000 per helai. Ya, per itu kan di sini menyatakan tiap ya, tiap helai, tiap meter misalnya seperti itu ya, maka dia tulisannya terpisah. Oke. Kemudian angka. Penulisan angka yang digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, dan isi, atau yang menyatakan satuan waktu atau nilai uang. Nah, ini juga penulisannya harus ditulis terpisah. Oke, misal kalau yang kita tulis ya, 10 liter beras.
Tulis terpisah ya. Oke, 1 jam 20 menit tulis terpisah. Oke, perhatikan penulisan nilai uangnya. Kalau rupiah itu kan disingkat menjadi Rp ya, dengan R-nya sebagai kapital, P-nya huruf kecil. Rp5.000. Perhatikan penggunaannya di sini antara rupiah dengan angka 5 itu jangan kasih jeda, jangan kasih jarak. Kenapa? Itu tidak boleh karena berbahaya. Sangat riskan di dalam penulisan uang ya, jadi tidak ada jarak di situ. Kemudian 5.000,00 itu koma itu 00 berarti pembatas dengan sen. Jadi antara ribuan dengan jutaan juga nanti pasti gunakan tanda titiknya. Dan perhatikan penulisan jutaan dan selanjutnya juga pemakaian tanda titik. Oke, yang ke-16. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan seperti ini. Apabila bilangannya utuh, misalnya 22, maka tuliskan seperti itu, 22. Ya, terpisah semuanya. Oke. Apabila bilangannya berupa bilangan pecahan, misalnya kita tulis setengah, maka tulisannya digabung setengah. Sepertiga, gitu ya, seperempat, nanti digabung penulisannya. Oke, itu untuk penulisan lambang bilangan. Yang ke-17, penulisan kata bilangan yang mendapat akhiran an. Jadi, akhiran an, kalau dia diikuti dengan angka, maka harus ada tanda hubung. Misalnya, dia lahir tahun 50-an. Nah, 50-an berarti ada tanda hubung. Kalau itu ditulis dengan huruf, berarti tulisnya tahun 50-an. Puluhannya digabung. Dan tidak dipisah atau tidak dikasih tanda hubung. Nah, itu dia materi kita untuk kali ini dalam penulisan kata. Selamat belajar, terima kasih, bye.